Pemirsa Jember 1 TV, Jember Healthy masih bersama dengan Gus Lukman Antashifa. Dan perlu saya informasikan bahwa Antashifa ini selama bulan Ramadan, selama bulan Syawal atau Hari Raya ini tetap buka. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya layanan dari Antashifa ini. Mungkin Anda punya keluhan, jadi tidak usah menunggu Gus ya sampai terjangkit penyakit. Seandainya ada keluhan tidak enak di badan atau keluhan-keluhan apa, bisa langsung Anda datang ke Antashifa ya Gus. Kita kembali lagi kepada pengobatan herbal ini Gus, secara Islami ini dan juga secara tradisional Gus. Yang sudah kapan hari sudah dijelasin, kita kan beberapa kali nih sudah keluar di Jember 1 TV. Bahwa ini pengobatan ini memang Gus Lukman punya sejarah juga dari orang-orang tua, dan juga obat ini juga ada sejarahnya juga. Kenapa kok seperti ini? Yang ingin saya tanyakan Gus, untuk bulan puasa ini seperti apa untuk mengkonsumsi ini obat ini, terutama yang minum ya, terutama yang minum seperti apa Gus? Ya. Jadi kalau di bulan biasa, di bulan yang lain selain Ramadan Pak Anang, memang cara mengkonsumsi obatnya ini diminumnya pagi dan malam. Tetapi ketika Ramadan tentunya dikondisikan mengkonsumsi obatnya ketika bersahur dan ketika berbuka saja gitu ya Pak Anang ya. Kemudian kita pun juga ini memang memfasilitasi kepada setiap pasien yang datang ke tempat kita Pak Anang, kita berikan obat, ramuan ataupun herbal itu untuk kebutuhan selama 1 bulan. Selama bulan Ramadan ini. Iya, artinya memang seperti itu kita berikan takarannya untuk 1 bulan. Dosisnya 1 bulan. Betul. Jadi andaikan obat kita terbilang mahal pun ataupun terdengar mahal ya mohon dimaklum. Karena 1 bulan ya Gus ya pemakaian. Untuk durasi selama 1 bulan. Kemudian yang kedua juga ya ini bisa dibilang kualitasnya ya luar biasa Pak Anang, karena tidak ada di tempat yang lain. Terlebih kalau bicara mahal pun juga kan relatif sebetulnya, karena banyak juga yang lebih mahal dari biaya obat yang di tempat kita. Ini tidak ada efek samping Gus? Tidak ada efek samping apa-apa Pak. Iya. Seandainya ini juga mungkin ada tetangga pada saat datang ke Antashifa, kemudian dapat produk seperti ini, kemudian ada tetangga nih mau nyoba umpamanya, boleh juga Gus? Enggak bisa seperti itu. Oh tidak bisa ya? Karena kita dalam mengobati pasien ya Pak Anang ya, kan makanya kita harus datang, kita ya lakukan pendiagnosaan terlebih dahulu. Jadi sekalipun terdengar penyakitnya sama, tetapi belum tentu sama kok Pak Anang. Takut salah diagnosa nanti ya. Nah seperti itu, makanya enggak bisa katakanlah sembarangan mencoba obatnya, jangan. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kita yang disalahkan. Iya, betul. Padahal ketidakpahaman kitanya seperti itu ya. Oh jadi memang harus datang, harus datang dulu. Diagnosa, baru kemudian boleh mengkonsumsi obat ini ya Gus. Jadi istilahnya tanggung jawab dari Antashifa ini ada ya Gus kepada pasien yang memang betul-betul datang ya. Dan tidak bertanggung jawab apabila obat ini disalahgunakan atau dioperalihkan kepada orang lain seperti itu. Ini sudah diganti, saya sudah sembuh umpamanya seperti itu, tidak boleh ya Gus ya. Ya Gus, ini yang terpenting lagi Gus yang ingin saya tanyakan. Ini kan sekarang marak sekali Gus. Ini banyak-banyak penyakit yang boleh dikatakan di dokter, di medis kadang-kadang ini tidak terdiagnosa memiliki penyakit, tetapi banyak sekali keluhan-keluhan yang dia alami seperti ini Gus. Ini realita yang dibawa seperti ini banyak sekali Gus. Apakah di klinik Antashifa juga ada pasien yang seperti itu? Iya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita bilang wajar lah ya. Artinya wajarnya apa? Karena memang kan tempatnya manusia mah tempatnya salah, tepatnya lupa, tepatnya tidak tepat dan lain sebagainya, kan gitu ya Pak Anang ya. Nah, jadi kalau bicara tidak diketahui penyebabnya, ya pasti terketahui kok. Artinya terdeteksi lah nanti. Tinggal bagaimana teori dalam memberikan diagnosanya saja. Karena lagi-lagi bicara tentang pendiagnosaannya Pak Anang ya, ya nun sewu kadang-kadang dokter satu dengan dokter yang lain pun juga hasil diagnosanya berbeda. Berbeda-beda. Ini yang jadi kendala Gus, sering terjadi kendala. Sehingga pasien itu bingung ya. Saya punya penyakit apa nih seperti itu. Betul. Kalau kita tidak seperti itu, cukup dengan kita fahami secara penyebab dasarnya saja. Kemudian kita tanya riwayatnya, baik itu riwayat ketika sudah berapa lama dia sakitnya,
kemudian penyebab awalnya apa. Nah itu pun juga cukup cukup menjadi modal dasar untuk kita melakukan tindak pengobatan ya. Karena dalam pengobatan tradisional pun juga ada cara pendiagnosaan secara tradisional Pak Anang gitu. Parahnya lagi Gus, ini untuk diagnosa ini bukan biaya yang murah, ini yang mahal ini loh ya. Dan lagi-lagi Pak Anang, kita ini gini, bagi katakanlah masyarakat ataupun para pemirsa yang hanya sekedar ingin konsultasi saja, konsultasi saja kalau di tempat kami itu tidak dikenakan biaya apa-apa. Gratis ya Gus ya. Gratis, karena ya nun sewu ya Pak Anang ya. Jarang-jarang loh Gus ya, sekarang ini yang gratis ya. Artinya kita buang air kecil aja bayar loh ya. Artinya saya pun banyak mendengar dari pasien ketika mereka datang ke tempat yang lain itu sekedar konsultasi, sekedar tanya jawab saja katanya kena biaya 50.000, kena biaya sekian. Kalau kita enggak. Kalau kita mah prinsipnya gini Pak Anang. Ketika saya berhasil memotivasi pasien yang sakit untuk lebih percaya diri, untuk lebih semangat, ya Pak Anang ya, untuk lebih berhusnuzon lagi kepada Robnya, itu merupakan satu keberhasilan buat saya. Anda jadi nggak berobat di tempat saya itu urusan belakangan deh gitu. Ya katakan yang lain silakan deh. Andaikan bahasanya gini ya Pak Anang ya, andaikan gini, naudzubillah tetapi andaikan memang katakanlah Antashifa nggak laku di Jember ya kita tinggal pindah aja ke tempat lain, bahasanya kan gitu. Tetapi tujuannya tolong difahami oleh para pemirsa, kita ini sesuai dengan kapasitas kita supaya ya Antashifa ini hanya nggak sekedar pengobatan biasa saja. Semoga Antashifa ini pun juga memiliki nilai syiar. Karena biar gimana pun ya memang satu kewajiban juga buat kita. Karena sangat prihatin Pak Anang. Banyak orang-orang yang ketika sakit itu ya mereka berprasangka tidak baik kepada Robnya, yang mengarah kepada hampir musyrik lah gitu Pak Anang. Nah itu keprihatinan. Putus asa ya Gus ya. Betul, itu keprihatinan yang mungkin tidak dilihat oleh para pendai-pendai yang lain yang memang sesuai kapasitasnya tentunya ya. Nah keprihatinan seperti ini yang sering nampak di mata kami gitu Pak Anang. Jadi notabene masyarakat ini apalagi kalau dalam keadaan tidak berdaya dalam soal ekonomi Gus ini sehingga seolah-olah wah ini tidak bisa tersembuhkan penyakit saya dan sebagainya. Betul Pak Anang. Dan untuk itu juga Gus perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Antashifa ini juga tidak inilah seandainya ada pasien-pasien yang memang perlu ditolong dan tidak mampu Gus ini yang perlu disampaikan kepada pemirsa seperti apa Gus. Datang aja ya. Jadi andai kan nggak mampu biaya ya ngomong aja. Syukur-syukur pas ada saya di tempat, kalau nggak di tempat ya tinggal ngomong aja. Wong kita semua juga ya makanya tadi kita bilang ya memang ia muqallibal qulub ya. Ada Allah kok yang membolak-balikan hati kita. Pasti manusia mah dibolak-balikan hatinya oleh Allah. Yang tadinya nggak kasihan jadi kasihan. Apalagi kita yang ngerti nilai kasihan sama orang lain itu apa. Dan karena rezeki juga ya Gus. Betul, karena tinggal dibolak-balik aja. Karena pribadi kita pun juga kan maunya dikasihani oleh orang lain. Kan gitu ya Pak Anang ya. Gitu. Nggak usah khawatir lah. Ya. Bismillah, mudah-mudahan ya menjadi ladang amal lah buat kita semua gitu ya Pak Anang ya. Kalau kata orang Jember Gus, tidak semuanya kita harus berbicara uang. Ada kalanya kita juga berbicara yang lain ya Gus seperti itu. Ini luar biasa dan Gus. Pemirsa juga nanti setiap harinya bisa menyaksikan tayangan kita ya Pak Anang ya. Di jam berapa itu Pak Anang? Jam 15.30. 15.30 setengah 4 sore ya. Silakan pemirsa apabila Anda ingin menyaksikan profil ataupun pengobatan, cara-cara pengobatan Antashifa, Anda bisa saksikan di Jember 1 TV ya setiap jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Di situ ada Gus Lukman, ya juga ada teman-teman dari Antashifa. Nah, itu di situ bagaimana caranya terapi, insya Allah sudah bisa memahami di situ. Ya. Dan ini Gus yang terakhir bisa himbauan ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Gus Lukman untuk pemirsa Jember 1 TV. Tentunya harapan besar kita semua para pemirsa semoga di Ramadan ini kita sama-sama meraih kemenangan ya. Kemudian yakin aja lah bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang namanya kebetulan. Allah itu maha baik, Allah itu bagaimana sangka kita sebagai hambanya. Dan saya pun yakin bahwa andaikan sekarang kita sakit nih, gak menutupi kemungkinan besok atau lusa Allah angkat nih penyakit. Tinggal semangatnya ikhtiar. Karena
bagian dari ikhtiar pun juga merupakan jihad buat kita. Dan buat para pemirsa yang sakit juga jangan takut untuk berpuasa. Ini momentum langka ya Pak Anang ya. Di dalam Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lebih baik berpuasa ya. Nah, di dalam Ramadan ada yang namanya malam Nuzulul Quran ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi, sampai-sampai dikatakan awalu syahrul Ramadan rahmatan wa awsatuhu magfiratan wa akhiruhu idkum minan nar. Luar biasa, istimewa sekali. Udah, semangat berpuasa. Bismillah, mudah-mudahan puasa tahun ini Allah jadikan suatu pembekalan yang sangat mantap buat pribadi kita. Kemudian Allah jadikan lagi kita ini pribadi-pribadi yang lebih positif. Bagi para suami lebih sayang lagi kepada istrinya. Bagi para orang tua lebih sayang lagi kepada anak-anaknya. Kemudian bagi para guru lebih sayang lagi kepada murid-muridnya. Dan bagi para murid lebih sayang lagi kepada guru-gurunya. Kita semua menjadi hamba-hamba yang baik di mata Allah dan di mata manusia. Gitu Pak Anang. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk masyarakat yang menyaksikan, lebih-lebih kepada kita yang melakukan. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu tadi pemirsa Jember 1 TV, bincang kami bersama Gus Lukman, pemilik dari klinik pengobatan herbal atau tradisional Islami Anta Syifa. Alamatnya ada di bawah. Silahkan kami infokan bahwa selama bulan Ramadan dan selama bulan Syawal atau hari raya, Anta Syifa tetap buka. Silakan Anda bisa kunjungi dan nomor teleponnya ada di bawah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya saya Anang Setio pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Jember 1 TV. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.